Oke teman-teman, ini agenda kita untuk pembahasan tugas transistor dari tugas yang teman-teman kerjakan pada pertemuan sebelumnya ya. Materi kita kemarin pada transistor. Kemarin tugasnya ada mengerjakan 3 soal, kemudian melakukan percobaan kayak gitu. Nah dari sini harapannya nanti teman-teman tambah paham dan juga bisa mengevaluasi secara pribadi ya. Tugas saya kayak gimana. Saya lihat dari beberapa tugas teman-teman memang analisisnya singkat gitu ya, yang percobaan, kemudian di beberapa jawaban memang belum benar gitu. Oke, kita langsung aja teman-teman. Kemarin ini adalah soal pertama ya. Kita diminta untuk menentukan nilai IB, nilai IC, nilai IE, nilai VCE, kemudian nilai VCB dari gambar 4.9. Nah, ini gambar 4.9-nya seperti ini disampaikan, ada transistor terhubung dengan VCC, VBB, kemudian ada RB dan ada RC. Nah, kemudian nilainya RB adalah 22 kilo ohm, kemudian nilai RC-nya 220 ohm, kemudian VBB-nya 6 volt, kemudian VCC-nya 9 volt, kemudian beta DC-nya 90 gitu ya. Jadi yang dikerjakan based on soal yang di atas. Jadi dari gambar itu spesifik soalnya ini gitu ya. Kalau di sini kan ada perubahan nilai VBB sama VCC-nya. Jadi yang digunakan adalah soal yang atas. Nah, dari kasus ini kemudian kita kerjakan sebenarnya di contoh materi itu teman-teman bisa lihat di sana sudah ada rumus-rumusnya ya dan ada contoh soalnya gitu. Sehingga saya kira nggak kesulitan, nilai sudah ada, rumus sudah ada, berarti kan tinggal menghitung dan memasukkan. Sehingga saya kira bisa lah kayak gitu ya. Di sana menentukan IB ditentukan dari VBB ya, VBB-nya tadi 6, VBE-nya 0,7 ya, secara umum. Kemudian RB-nya 22 kilo ohm, nah, sehingga dapat nilai ini. 249,9 mikroampere gitu ya. Mohon maaf mungkin tulisannya nggak baik karena saya pakai pen untuk ngerjakan ya. Pakai pen nulisnya sehingga jadinya kayak gini. Oke, kemudian setelah itu diminta menentukan IC. Nah, IC itu dari rumus beta DC dikali IB. Nah, dari situ 90 beta DC-nya ya. Ini ya. Kemudian dikali nilai yang ini. Nah, sehingga dapat nilai ini. Ini mikro ya. Mikro ini kan kalau 241 dikali 90 kan dapatnya ya, harusnya kalau ini dalam bentuk mikro ya berapa? Ya 2161 ya, 21.061 mikroampere. Tapi ini dijadikan miliampere jadinya 21,681. Setelah dapat IC kemudian dapat IE. Nah, rumus IE itu kan berarti IE sama dengan IC plus IB kayak gitu ya. Ohm Kirchhoff itu. Nah, nilai IC-nya tadi dari ini, nilai IB-nya dari ini. Nah, kayak gitu. Ini mili, ini mikro ya. Ini mili, ini mikro. Sehingga perlu satuannya perlu disamakan. Misalkan sama-sama dalam bentuk mili. Kalau sama-sama dalam bentuk mili, maka ini menjadi 0,24. Nah, kalau 0,24 berarti 21 ditambah 0,24. Nah, 24 jadinya kan ini ya gitu ya. Nah, kemudian nilai VCE juga bisa ditentukan dari VCC, VCC-nya sudah ada, nilai IC sudah ada, dikurangi VCE berarti VCC dikurangi I kali RC. VCC-nya tadi 9, dikurangi IC, IC-nya tadi 21,68 ini ya, dari ini. Nah, kemudian dikalikan RC, RC-nya dari ini. Sehingga dari situ mili dikalikan ohm, dibulatkan ini sudah dalam bentuk volt ya. Karena kalau dalam bentuk mili ya tentunya 4.470-an gitu ya. Nah, ini sudah jadi dalam bentuk volt sehingga 9 dikurangi 4,24
4,77, dapatnya 4,23. Nah, kemudian ketika VCE sudah ketemu, menentukan VCP. VCP sama dengan VCE min VBE ya gitu ya. Nah, VCE-nya tadi 4,3, VBE-nya 0,7. Sehingga didapatkan nilai 3,53 volt. Saya kira jelas ya teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Belum, Pak. Belum. Belum ya. Oke, lanjut ya. Cukup, Pak. Oke, nah kemudian soal kedua diminta untuk menentukan nilai IB yang dibutuhkan untuk kondisi saturasi gitu ya. Di mana V beta DC-nya 125, kemudian VCE saturasinya 0,2 volt. Nah, ini gambarnya. Gambar ini berarti ada data VCC, kemudian ada data RC, kita diminta menentukan IB ya. IB yang ada di sini, yang lewat. Oke, dari data itu kemudian kita bisa lihat, kita ditanya IB ya, ini maksudnya IB, tulisannya enggak begitu jelas. Kemudian beta DC-nya 1,5, VCE saturasinya 0,2 volt. Nah, kemudian kita ada rumus itu ya, IB sama dengan IC saturasi per beta DC, sorry ini DC ya. Dari situ kemudian kita cari dulu ini DC. Nah, kita cari dulu IC saturasinya, sudah ada rumusnya, berarti VCC min VCE saturasi per RC. Nah, VCC-nya tadi 10 volt, dikurangi 0,2 VCE saturasinya ini. Ini sudah ada rumusnya ya. Kemudian dibagi 1 kilo ohm, kayak gitu ya. Sehingga dapatnya 9,8 dibagi 1 kilo ohm. Sehingga dapatnya 9,8 miliampere. Ini baru IC saturasi. Kemudian IB saturasi berarti ya IC saturasi dibagi beta DC. Sehingga 9,8 miliampere dibagi 1,25 dapatnya 0,078 miliampere. Atau juga bisa ditulis dalam bentuk 78,4 miliampere. Oh, jadi minimum arus gitu ya. Untuk dapat saturasi berarti untuk dalam kondisi saturasi biar bisa bekerja maka nilainya adalah 78,4 mikroampere. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke ya. Oke, saya kira jelas. Lanjut ya. Nah, ini soal nomor 3. Dari soal nomor 3 ini LED pada gambar ini ya, ini LED pada gambar ini membutuhkan 3 miliampere ya, 30 miliampere untuk menyala. Kemudian arus kolektornya itu harus mendekati 30 miliampere. Nah, maka biar bisa menyalakan LED, arus IC-nya itu tentunya apa? Harus mendekati 30 miliampere atau sekitar 30 miliampere biar LED-nya itu bisa nyala. Nah, maka dari kasus ini kita diminta untuk menentukan berapa sih tegangan minimum yang dibutuhkan IB agar saturasi. Dalam artian biar LED-nya itu bisa nyala, nah kayak gitu. Di sini ada kondisi VCC-nya 9 volt, VCE-nya 0,3 volt, kemudian RC-nya 220 ohm, RB-nya 3,3 kilo ohm, kemudian beta DC-nya 50 volt, kemudian VLED-nya 1,6 volt. Nah, sehingga nanti ini juga ngaruh pada waktu percobaan ya. Ada LED-nya kan berarti LED-nya juga diminta ngukur, berarti akarnya berpengaruh terhadap hitung-hitungannya, nah kayak gitu atau analisisnya. Nah, seperti itu kasusnya. Kemudian kita selesaikan. Berarti pertama dulu kita tentukan
IC saturasinya, berarti biar bekerja. Nah, tadi ada berapa kondisi, berarti IC saturasi, rumusnya kita modifikasi bahwa VCC dikurangi V-LED-nya, dikurangi VCE-nya atau VC saturasi per RC-nya. Nah, dari kondisi itu kan ada 9 volt dikurangi 1,6 karena datanya sudah ada, dikurangi 0,3, dikurangi 220 ohm. Nah, dapatnya 7,1 dibagi 220 atau sama dengan hasilnya 32,3 miliampere. Ini baru IC. Dari IC kemudian kita nyari IB. Dengan rumus beta DC-nya kan juga sudah diketahui 50. Maka IC saturasinya sama dengan alfa. Beta DC sama dengan 32,2 miliampere per 50. Kemudian sama dengan 0,646 miliampere atau juga bisa 646 mikroampere. Itu IB-nya. Nah, dari kasus itu untuk memastikan biar benar-benar saturasi, kita diminta untuk menggunakan double IB. Nah, gitu ya. Maka nilai IB-nya ini kita kalikan 2 sehingga didapatkan nilai 1,29 mikroampere atau ya 1290 lah ya, karena ini kan kali 2 dapatnya 1290 mikroampere atau 1,2 miliampere. Nah, dari kondisi itu kita gunakan hukum Ohm untuk cari IB-nya. IB yang lewat ya, minimal. Nah, dari IB itu kemudian VRB min VRB per RB. VRB-nya sendiri berarti V pada RB ya. V pada RB ini berarti juga sama dengan V inputnya berapa dikurangi VBE per RB. Nah, di mana dengan pindah ruas kayak gitu. Jadi ini dapatnya IB kali RB gitu ya. Ini pindah ruas ke sana. V in min VB. Sehingga V in-nya jadinya IB kali RB plus plus VBE gitu ya. Ini kurang E ya. VBE, E-nya di belakang ternyata. Nah, sehingga dimasukkan rumusnya ini IB-nya ini dikalikan RB-nya 3,3 volt ditambah VBE. Nah, akhirnya dapat ini 4,27 plus 0,7 sehingga tegangan minimalnya dapat. Tegangan minimal yang dibutuhkannya akhirnya adalah 4,957 agar transistornya dalam keadaan saturasi. Oke, seperti itu teman-teman ya, jelas ya, sehingga akhirnya LED-nya menyala. Oke ya. Lanjut, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ini percobaan 1. Teman-teman diminta untuk melakukan percobaan. Ini lanjut ke yang percobaan ya. Nah, soalnya tadi sudah, ini yang percobaan. Nah, yang percobaan teman-teman dilakukan untuk mengukur tegangan, menutup saklar, apa yang terjadi pada LED, ukur tegangan IB/IC, kemudian mengukur tegangan R2 dan LED, kemudian membuktikan nilai IB dan IC menggunakan persamaan, kemudian menganalisis hasil percobaan, gitu ya. Nah, ketika itu semua dilakukan, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini percobaannya, gitu ya teman-teman ya. Saya kira teman-teman sudah bisa diukur. Ukurannya kalau arus berarti seri masangnya. Kalau ngukur volt berarti ngukur volt dalam bentuk ini ngukur volt di LED kan juga diminta ya. Sorry. Ini tegangan R2 dan LED, maka ini tegangan R2, ini tegangan LED-nya, ini arus IB, ini IB, ini IC, ini V LED ya. Ini V di R2. Nah, data-data ini sudah kita dapatkan sesuai dengan perintah. Kemudian
ini hasilnya kita tampilkan dalam bentuk tabel misalkan. Oh, VDR2 tadi 3,1 volt. Tegangan LED-nya 1,8, LED-nya mati. IB-nya 4,23 mA, IC-nya 0,58 mA. Oh, ternyata rumusnya, teorinya untuk nyari IB nggak harus pakai beta DC, tapi pakai rumus yang VBB min VBE bagi RB. Nah, dari situ berdasarkan perhitungan mendapatkan nilai ini, gitu ya. 4,3 mA. IB-nya kan mirip, hampir sama ya. Nah, kayak gitu berarti terbukti. Kemudian IC-nya, karena nilai IC-nya juga dengan cara yang sama. Tadi VCE LED, VCC, VLED, min VCE ya, di per RC. Nah, VCE-nya dalam kondisi dioda ideal adalah 0 volt. Dari situ kita dapat 5 min 1, ini ya datanya ini. Kan berarti kita gunakan per 5,6 kilo ohm sehingga dapatnya ini 0,562 mA. Nah, ini mendekati ya, berarti juga terbukti. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian percobaan yang kedua. Hampir sama tahapannya, nanti dilakukan percobaan seperti ini. Nah, kemudian diukur dengan cara yang sama tadi. Setelah diukur dengan cara yang sama tadi ya, ditampilkan juga hasil percobaannya. Oh, hasil percobaannya dalam dalam tabel. Kemudian di analisis lagi. Oh, ternyata nilai IB-nya ini hampir sama. Berarti kan terbukti. Nilai IC-nya juga hampir sama. Berarti terbukti kayak gitu ya. Antara teori dan percobaan. Nah, teman-teman bisa melihat cara kerja secara umumnya di website ini mungkin untuk lebih jelas ya. Cara kerjanya kenapa bisa nyala, bisa hidupnya. Nah, cara umum, kemudian dari hasil-hasil itu kita analisis gitu ya. Laporannya, oh nilai IC-nya tadi harusnya adalah ini ya, dalam kondisi saturasinya. Harus IB-nya ini gitu. Nah, kemudian IB-nya adalah 4 ketika inputnya 5 volt gitu ya, maka arus basisnya bisa ditentukan dengan hukum Kirchhoff ya. Maka dapatnya adalah 3, mA. Nah, ini adalah arus biar apa? Ini arus, oh ya, ini ada nilai-nilai beta DC-nya ini 10, kita ambil dari ini ya. Kita ambil dari datasheet gitu ya, dari datasheet. Nah, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang kan ini ya. Nah, berdasarkan kondisi yang diberikan, IB-nya didapatkan ini berdasarkan percobaan tadi lah ya. 5 volt min 0,7 1 kilo ohm didapatkan ini sehingga apa? Lebih besar dari kondisi ini, maka kondisi 0 transistor itu dalam keadaan saturasi. Itu ketika dikasih 5 volt. Berarti kondisinya asumsinya saklar on. Ketika volt itu ya, emitternya grounded, kemudian hubungan emitter basis itu tidak forward sehingga transistornya off karena kolektornya bernilai 5 volt.
Sehingga ini seperti switch on, switch off, menyalakan dan menghidupkan lampu gitu ya. Nah, dari kondisi ini terbukti di kondisi percobaan, khususnya untuk yang kedua, ini saklar A open, bisa dilihat ya, berarti kondisinya mati. Nah, antara CE, tegangan kolektor emiternya adalah 3,7 volt. Nah, ketika ini nyala, ininya 1 ya, ininya nyala, ininya jadinya on, sininya 0. Nah, sehingga ini seperti saklar on, ini seperti saklar off. Nah, bagaimana dengan percobaan yang satu yang mati, kayak gitu ya. Oh, yang percobaan yang satu ini kok mati terus? Nah, kayak gitu, yang percobaan pertama ya. Ini mati terus. Nah, teman-teman, sebenarnya di sini tuh nyala. Ini ya, bukan nyala maksudnya. Di sini itu tetap fungsinya tadi seperti saklar on dan off, karena sebenarnya ini berfungsi. Hanya saja di sini teman-teman bisa melihat arus yang lewat itu adalah 0,5 milivolt. Nah, maka teman-teman perlu ngecek LED ini bisa nyala dengan kebutuhan minimal berapa arusnya kayak gitu. Di 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 klik kanan sebenarnya bisa ya, di klik kanan dilihat minimal arusnya berapa. Misalkan minimal 5 volt. Ya ini nggak menyala karena memang kurang arus pada rangkaian ini kayak gitu. Tapi secara prinsip on off-nya transistor sebenarnya dia berfungsi on off. Hanya saja karena hambatannya besar, arusnya kecil kayak gitu ya ketika transistornya on sehingga LED-nya ini tetap mati kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk analisis tugas dari transistor ya. Terima kasih, semoga teman-teman bisa punya gambaran ya dari tugas yang diberikan. Saya kira itu teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan atau yang lainnya monggo.